As-Sazili. Di studio sudah hadir Ibu Sri Lestari, SSI MPD. Assalamualaikum Bu Tari. Sehat ya Bu Tari ya? Alhamdulillah. Perjalanan dari sekolah ke sini tadi ya? Iya betul, lumayan. Berjalan lancar ya? Alhamdulillah. Ya, meskipun agak sedikit jauh ya dari studio ya. Alhamdulillah. Yang penting adalah sampai di studio dengan sehat. Oke. Nah, Saudara Nina, kita akan mengenal lebih dekat SMP Islam Terpadu As-Sazili yang banyak kita dengar prestasinya. Waduh, luar biasa, bukan hanya sekedar pondok pesantrennya ya. Nah, mungkin yang bisa dijelaskan lebih awal dulu ini Bu Tari, pondok didirikan terlebih dahulu baru SMP, atau memang SMP itu didirikan karena ada pondok sehingga menampung anak-anak yang mondok bisa sekolah di sekolah pondok itu gitu. Baik, terima kasih sebelumnya. Kami sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Madinah FM, Madinah TV yang pada kesempatan kali ini kami hadir bisa di sini, mudah-mudahan bisa lebih mendekatkan kepada masyarakat dan tentunya dengan tujuan nanti generasi yang akan datang mengenal Islam, mengenal Quran lebih dalam lagi dan bisa mensyafaati untuk umat muslim dan generasinya. Amin. Menerus perjuangan Kanjeng Nabi. Amin. Untuk pertanyaan yang dari Ibu Nia tadi, baik, kebetulan di Asyadili itu berdiri pondoknya dulu. Pondoknya dulu. Itu sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun mungkin 90-an tahun yang 90-an atau ya. bahkan sebelumnya Nah, itu karena kebutuhan masyarakat sekarang dan perkembangan zaman itu sangat diperlukan bahwa harus seimbang antara kebutuhan ukhrawi dan tentunya yang sekolah ini tujuannya sebenarnya ukhrawi, tapi kan memang karena tuntutan zaman itu tadi, perkembangan teknologi, maka anak-anak ini harus kita bekali dengan ilmu-ilmu yang sebenarnya semua ilmu itu datangnya dari Allah, ilmu-ilmu yang formal yang ada di dunia pendidikan. Seperti itu. Jadi kalau formalitas sendiri untuk SMP Islam Terpadu As-Sazili berdiri tahun berapa? Tanggal berapa? Kalau SMP Asyadili berdiri di tahun 2011. Oh, 2011. Ya, 2011. Berarti kalau hitungan umur gitu kan masih 13 tahun. 13 tahun. 13 nanti tahun 14 ya. Iya. Sekarang sudah ada tahun 2025 ya. 2025. Ya. 13 tahun tapi ternyata banyak prestasinya ya gitu. Alhamdulillah, semua karena izinnya Allah. Masya Allah begitu ya. Mungkin ini Kak disebut terpadu itu karena apakah anak-anak yang mondok di sana sekaligus sekolah, atau sekolah itu bisa menerima anak-anak yang tidak ikut mondok di? Kalau dikatakan terpadu itu mungkin karena kurikulumnya kurikulumnya memang antara sekolah formal dan dari pesantren itu kita jadikan satu. Nah, kemudian yang sekolah di SMP IT Asyadili itu memang wajib mondok. Jadi benar-benar upaya dari pengasuh itu supaya anak-anak itu steril dari yang sudah dijalankan di pondok itu nanti bisa terintegrasi dengan sekolah, itu benar-benar hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan. Itu. Oh, jadi tidak ada anak yang di luar pondok yang sekolah di sana? Tidak ada. Jadi tidak menerima. Berarti sekalian mondokkan anak sekaligus juga sekolahnya di sana gitu ya. Memang wajib mondok. Iya. Jadi mondoknya itu wajib. Nah, bekal dari ilmu formalnya lewat SMP Islam Terpadu As-Sazili. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan itu tadi memberikan bekal untuk anak-anak kita seperti itu. Iya, yang dikenal oleh masyarakat As-Sazili itu kan hafidhahnya ya gitu. Apakah hanya sebatas itu, makanya kemudian ada dibekali dengan ilmu yang lain lewat SMP Islam? Kalau kita bilang SMP berarti kan mengikuti Diknas ya? Betul. Bukan Kementerian Agama. Bukan. Tapi pondoknya ikut Kementerian Agama untuk laporan-laporannya dan sebagainya begitu. Betul. Kalau kan memang pondok pesantren izinnya dan seterusnya itu memang di bawah Kementerian Agama. Kalau di SMP-nya kebetulan kami mengikut yang di Diknas. Seperti itu. Iya. Jadi
pola menggabungkan antara Kementerian Agama dan Diknas itu diharapkan nanti siswa menjadi orang yang benar-benar ini ya, apa namanya, komprehensif semuanya gitu ya. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa amin, itu. amin. Oke, dari berapa? 14 tahun ini berarti sudah menelurkan alumni berapa banyak tuh? Kalau 14 dikurangi 3 tahun berarti ya sekitar 11. Oh. Sampun 11 angkatan. Kemarin itu wisuda di tahun 2024 itu wisuda yang ke-11. Wisuda yang 11. Itu rata-rata tiap tahun ajaran berapa siswa dan baik yang yang mondok dan ini santrinya ya? Iya. Kebetulan di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Asyadili, itu kan ada nun sewu kami sampaikan yang di pusat itu kan ada PPSG 1 dan PPSG Asyadili. Ada pusat, ada non pusat. Yang di pusat itu maksudnya begini, kalau yang di pusat itu memang dari didirikan pertama kali itu oleh Ibu Nyai, Ibu Nyai sama Romo Yai Syadili Muhdor. Kemudian penerusnya dari PPSG Asyadili 1 itu dibimbing di bawah kepengasuhan Kiai Haji Abdul Munim Syadili. Oh, itu yang pertama, yang satu. Iya, yang PPSG 1. Kemudian yang PPSG 2 itu di bawah kepengasuhan Kiai Haji Hasimul Azhar sama putri dari Kiai Haji Ahmad Syadili Muhdor. Itu Ning Mufarihatul Fikriyah. Nah, kebetulan SMP IT Asyadili ini yang di bawah itu kalau putranya itu ada di PPSG 1 mondoknya, kemudian kalau putrinya di PPSG 2. Oh, itu. Gitu. Tapi lokasinya berbeda ya? Kalau yang putra ada di belakang, kalau yang putri ada yang di pinggir jalan raya. Oh, yang gitu. Geraha Manarul Quran. Sama-sama di wilayah Pakis. Sumber Pasir Pakis gitu ya. Kalau yang lainnya ada di daerah Tumpang, PPSG 3, kemudian di daerah Gondang Legi, PPSG 4, PPSG 5, anak itu yang SD Asyadili itu ada di Sumber Pasir juga. Kalau yang ke-6 ada di Pasuruan. Oh, di Pasuruan juga ada ya. PPSG Asyadili 6. 6 boy, sampai 6 ya. Iya. Tapi yang khusus untuk SMP Islam Terpadu ini di 2 tadi. Di 1 Oh, 1 dan 2. Itu soalnya disebut 1 dan 2 itu putra sendiri atau putri sendiri? Karena putra sendiri, putri sendiri. Begitupun dengan sekolahnya. Kami ini masih karena dawuhnya dari pengasuh supaya panggih tidak terjadi ikhtilat gitu ya. Itu maka yang putra sama putri untuk sementara ini memang harus dipisah dulu. Tapi untuk kepala sekolahnya tetap 1 jenengan. Kepala sekolahnya 1. Jadi jenengan juga menangani yang SMP yang khusus putra, yang putri-putri itu. Kalau gurunya sendiri-sendiri juga, maksudnya untuk yang putra gurunya harus putra, kalau yang putri gurunya harus putri. Kami upayakan seperti itu. Tapi karena memang sumber daya, SDM-nya kadang kurang gitu jadi ya. Kami upayakan kalau yang di putra itu putra, kalau yang di putri itu meskipun ada guru putra, yang putri itu diusahakannya sudah menikah. Oh, jadi meskipun ada guru putri ngajar di putra, diusahakan yang sudah menikah. Tapi kalau darurat ya, yang misalnya yang belum menikah harus ngajar di putra ya tetap kita. Tapi secara umum terpenuhi ya, artinya begini, jumlah siswanya sekarang berapa? Santrinya berapa? Sekarang kalau di sekolah, kebetulan kan ada yang formal, ada yang non formal. Jadi kalau anak-anak yang sekolah itu sekitar 1094. 1000. Iya. Berarti itu yang sekolah. Jadi ada yang tidak sekolah, hanya mondok. Iya, ada yang tidak sekolah. Hanya ikut mondok yang karena menghafal Quran itu. Iya, memang konsentrasi di diniyah sama di Qurannya. Jadi tidak bersekolah formal. Itu karena mereka usia mahasiswa atau usia SMA atau apa kok? Maksudnya kok tidak sekolah formal itu? Ada beberapa. Kalau yang usianya memang usia bukan usia sekolah. Yang pertama, yang kedua ada usia sekolah tapi memang dari orang tuanya tidak diizinkan. Oh, jadi khusus untuk mondok gitu ya. Tapi dari pengasuh itu mengupayakan supaya anak-anak yang umur sekolah itu tetap ikut sekolah. Jadi sekarang jumlah siswanya 1094. Itu berapa kelas itu? Mulai kelas 1, kelas 7, 8, 9. Dengan sumber daya pengajarnya sebanyak
Ada sekitar 60. 60. Kalau yang di kami itu 53. Okay. 53 khusus yang di SMP Islam Terpadu, tapi yang 60 itu sama pengasuh pondok di pondoknya. Ada yang beberapa di memang di pondok seperti itu. Oke, bisa dijelaskan Bu Tari apa namanya keseharian santri itu seperti apa? Kalau keseharian santri tentunya ya seperti pondok pada umumnya, karena memang di pondok itu mengajarkan bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Jadi anak-anak itu bangun sekitar pukul 3, kemudian mereka akan sholat Qiyamul Lail, munajat. Itu ada yang memimpin ya? Iya, pasti ada yang memimpin. Kemudian dari Abuya sendiri, Masya Allah, dari Abuya sendiri. Kemudian setelah itu ya kegiatan ketahfidzan, kemudian persiapan untuk berangkat sekolah, sarapan pagi. Setelah itu kegiatan di sekolah, mulai jam 7 itu juga ada tahfidz karena kami tadi yang unggulannya kan di tahfidz kalau di SMP itu ya. Jadi di sekolah pun ada tahfidz selain ada di pesantren. Pagi itu ketahfidzan, kemudian setelah itu pembelajaran formal. Berarti pagi ketahfidzan itu semua wajib ya? Wajib. Itu yang misalnya untuk ketahfidzan yang masuk di SMP itu yang misalnya hanya juz berapa atau juz apa gitu? Semuanya. Oh semuanya ya? Semuanya. Kalau kafilnya memang kami yang benar-benar ini dari pengasuh, yang memilihkan adalah dari pengasuh. Memang ada perbedaan ketika kafil di sekolah sama kafil yang di beberapa yang di pondok pesantren seperti itu. Begitu. Habis itu dimulai di sekolah formalnya berarti di atas jam 7 ya. Jam 7 sudah masuk. Jam 7 sudah masuk. Jadi santri ini sudah masuk ke sekolah jam 7, kemudian kegiatan tahfidz di pagi. Setelah itu baru pendidikan materi-materi formal. Ada sholat duha gitu sebelumnya? Kalau sholat duhanya sudah di pondok. Pondok. Jadi ini melaksanakan sendiri-sendiri, tidak di dalam sekolah. Tidak di sekolah. Jadi di sekolah murni khusus pembelajaran kurikulum yang dari pemerintah. Gitu. Sama tahfidznya yang pagi tadi jam 7 sampai jam 8:15 lah. Sampai selesai jam azan zuhur. Azan duhur, istirahat. Yang putra. Yang putra. Kemudian yang putri setelahnya. Jadi putra dulu, azan duhur, sholat duhur berjamaah sendiri. Iya. Putra selesai baru putri. Kalau sholatnya tetap dengan pengasuh. Jadi dengan sholatnya ya tetap kembali pondok berarti. Ya, jadi memang mudah-mudahan dengan dengan langsung dari pengasuh ini akan dapat keberkahan ilmunya dan kedekatan gitu kan. Nanti akan sosok beliau yang luar biasa ini menjadi suri teladan bagi anak-anak seperti itu. Iya. Setelah sholat sudah tidak kembali ke sekolah ya? Tidak kembali ke sekolah. Berarti selesai untuk pembelajaran hanya sampai di jam 12 katakan? Iya, cuma ada yang kita integrasikan itu juga di ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler yang di Putra itu untuk olahraga sama yang kesenian, contohnya yang di MTQ, kemudian sepak bola, futsal itu ada di sore hari. Nah itu kita kerjasama dengan pondok, dilaksanakan pendampingannya dengan cacak-cacak pondok. Ada pengasuh pondoknya. Mana istilahnya cacak pondok? Kalau di sana cacak pondok, kalau di Jawa Tengah kan mungkin kangkang gitu, kalau di sana cacak gitu. Itu yang putra. Kalau yang putri? Kalau yang putri di sore hari sama. Jadi dari ini kita bedakan. Kalau sekolah formalnya kan di sore hari, sehingga untuk kegiatan diniyah kemudian tahfidz itu dilaksanakan di pagi hari ketika jam sekolah putra. Gitu. Cuma dari pengasuh, dari ketua yayasan kami, Dr. Andes Haji Abdul Mujib Syadili akan mengupayakan nanti ke depan itu supaya satu waktu, sehingga pendidikan formal nanti ke depan itu akan lebih panjang, lebih panjang waktunya di sekolah seperti itu. Mohon doanya. Jadi sementara kan hanya sampai duhur saja ya. Jadi biasanya kan di luar, kalau di Knas kan di luar pondok itu kan ada kayak full day gitu ya, mulai pagi sampai sore baru selesai. Ini dibuat sistem hanya sampai duhur, setelah itu santri siswa ada pembelajaran lagi di pondok, soalnya sore juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikulernya apa saja? Selain futsal, sepak bola tadi ya, untuk putra ya. Ada MTQ tadi, kemudian ada sepak bola, kemudian ada tenis meja.
remaja, bola voli, futsal, kemudian ada lagi Asyadili Voice untuk yang putri, kemudian cooking class, ada memasak. Ya, karena kan perempuan untuk menarik sebagai seorang ibu nanti mempersiapkan bagaimana nanti seorang ibu, bagaimana ke suami itu kan harus skill keterampilan keperempuanan. Iya, itu makanya kami di cooking class-nya itu. Kemudian yang untuk Asyadili Voice itu untuk yang nanti biasa putra-putri ada itu yang voice. Kalau yang putri kebetulan itu untuk mempersiapkan anak-anak nanti untuk wisuda atau apa. Persiapan paduan suaranya. Gitu. Kemudian ada Al-Banjari untuk yang putra. Kemudian ada lagi yang putri itu jurnalistik sama putra sama. Seperti yang tampil di layar ya, betul. Ya, program sekolahnya ada kitab kuning juga ya. Kalau yang di putri itu 9 saja, kalau yang di putra ada 12 gitu ya. Ada olimpiade juga di sana nanti. Jadi anak-anak itu biar semangat, termotivasi itu kita sediakan ada banyak pilihan seperti itu. Ya. Jadi itu wajib ya bagi santri untuk memilih dari misalnya yang putri 1 sampai 9, sementara yang putra 1 sampai 12 itu wajib ya, semua santri wajib memilih salah satu ya, atau salah dua, atau kalau santri saking multi talenta gitu milih lebih dari satu. Kalau untuk ekstrakurikuler wajib itu kan yang tadi tahfidz tadi kita masukkan yang wajib. Kemudian pilihannya anak-anak itu boleh memilih antara kalau yang putri itu 1 sampai 9 itu, kemudian yang putra 1 sampai 12 itu yang mana? Karena apa? Karena waktunya itu kan ada yang bersamaan. Jadi kalau anak-anak itu harus milih dua atau nggak lebih bisa itu, ya waktunya itu tadi terbatas. Karena di pondok sendiri juga semuanya bentuk pembelajaran. Nah, itu yang itu harus bisa mengatur, harus diatur waktu dan jadwalannya seperti itu. Iya. Oke, dari banyaknya ekstrakurikuler itu mana yang lebih diunggulkan oleh Asyadili karena prestasinya nasional, provinsi. Kalau kabupaten kota mungkin banyak ya kalau tingkat kabupaten gitu, tapi yang provinsi, yang nasional, sampai mungkin ada yang internasional begitu. Iya. Kalau yang ekstrakurikuler yang diunggulkan tentunya ya karena kita berbasis pesantren, kemudian yang unggulan kita memang di bidang tahfidz. Iya, tahfidz ya pastinya ya di bidang Quran, MTQ itu yang MTQ sama Al-Banjari biasanya yang sering menyabet kejuaraan. Meskipun yang kemarin tuh ada juga yang di bidang PAI, anak-anak itu ada yang juara 1, juara 3 seperti itu. Kalau PAI berarti kayak semacam cermat gitu atau ya, olimpiade menyelesaikan soal-soal agama ya. Iya. Yang ada terakhir itu tingkat nasional ada juara 2 lomba tahfidz. Kemudian medali perak juga olimpiade matematika, sempat anak-anak itu ternyata sebenarnya anak-anak itu punya kelebihan. Hampir semua anak itu punya kelebihannya masing-masing ya. Mungkin bagi anak-anak yang yang mampu memanage waktunya dengan baik, mereka yang akan memberikan prestasi gitu ya. Seperti itu. Iya. Biasanya tantangannya apa Bu Tari menghadapi anak-anak yang mungkin ada BK-nya gitu ya, yang sering kali dikeluhkan oleh anak-anak ketika harus menghafalkan Al-Quran sementara di sekolah juga harus dituntut dengan bermacam-macam pekerjaan gitu. Tentunya tantangan itu dalam segala aspek pasti ada. Ya, aspek kehidupan pasti ada. Kalau yang dialami oleh anak-anak kami itu lebih, yang pertama tadi memang memanage waktu. Bagaimana anak-anak itu bisa harus setor setiap hari, tetapi di lain sisi anak-anak ini juga harus sekolah. Nah, itu yang pertama tentunya memanage waktunya. Kemudian yang kedua yang sering dihadapi oleh anak-anak ini adalah masalah sosial. Karena apa? Karena mereka dari berapa jam ada di pondok itu kan lebih banyak daripada di sekolah. Tentunya friksi-friksi pertemanan, kemudian mereka juga harus antri, apapun juga harus antri, itu yang membuat sering terjadi gesekan-gesekan. Nah, itu
Makanya dengan seperti itu insya Allah kalau anak-anak ini di pondok dan mereka mampu untuk menghadapi semua itu, insya Allah mentalnya akan ketika nanti terjun di masyarakat akan kuat lebih, gitu ya. Menjadi pribadi yang hebat. Saya kira seperti itu. Ya, jadi mungkin upaya Riyadhah yang dilakukan oleh pondok itu tadi bonding ketika sholat malam, kemudian Pak Yainya memberikan tausiah, itu kan bagian dari energinya tersampaikan ke anak-anak gitu ya. Tapi kalau dari sisi psikologis kan sekarang ini ada penelitian kan mental anak-anak sekolah itu agak sedikit terganggu ya, karena itu tadi. Kalau di As-Sadzili sendiri ada tidak misalnya konseling yang mengundang ahli psikolog atau apa sehingga sering dikasih materi tentang mengenal diri psikologi supaya bagaimana berhubungan dengan sesama santri, dengan pihak pondok gitu. Tentunya pasti ada. Oke. Kemarin itu yang kami laksanakan itu dengan psikolog, salah satu psikolog itu memang preventif. Yang pertama preventif supaya anak-anak ini bisa menghadapi masalah pribadi dan masalah sosial yang dihadapi tentunya. Kemudian yang dari sekolah sendiri ada yang namanya tim BK, dan tim BK sendiri ini juga memang dari alumni pondok. Ada yang alumni pondok, kemudian yang kedua memang punya pengalaman di pondok tadi, dan juga dari jurusan psikolog. Oh ya, jadi memang sekolahnya itu ya, tapi karena alumni dia tahu karakternya anak pondok seperti apa kayak gitu ya. Ada, insya Allah seperti itu. Jadi kalau yang di sekolah kami itu memang alumni pondok dan penghafal Quran, beliaunya itu yang Pak Nanang ini, yang Bu Betty ini kebetulan jurusan psikolog, ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak ini tadi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Itu beliau juga mengajar di sana ya, sudah terjadwal rutin berarti ya. Betul, alhamdulillah ya. Kantornya memang di kami. Gitu. Santenda boleh ya bergabung di 085174174127 atau langsung chat di YouTube-nya Madinah TV ya. Nanti biar dikirim ke sini ya sama Mas Haris, saya tidak membuka ini soalnya. Baik, kemudian sudah ada pertanyaan masuk ini. 08317927 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah ada di Mergosono. Apakah di As-Sadzili pernah ada kasus-kasus pembulian dan bagaimana cara pondok untuk menyelesaikan pembulian? Soalnya jarang terdengar di As-Sadzili. Oke, gimana nih Bu Tari? Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi dari hamba Allah di Mergosono. Kasus pembulian. Nah, ini yang mungkin trending ya sekarang. Mungkin sedikit-sedikit. Kalau memang zaman kita dulu itu dimarahi guru ya, kita dimarahi orang tua ya. Nah, istilah bully ini sepertinya sudah melekat sekali ya di dalam kehidupan kita, bahkan di anak-anak kita. Nah, ini kalau di As-Sadzili sendiri namanya juga anak banyak, dari latar belakang yang berbeda-beda, dan dari pengasuh itu insya Allah setiap anak yang mau mondok itu silahkan, kan kita butuh tempat, butuh apa seperti itu. Nah, karena dengan latar belakang yang berbeda-beda dan motivasi juga ada yang tidak sama ya, satu dengan yang lain. Dari orang tuanya yang memang ada yang seperti ini, nun sewu wis timbangane aku repot-repot tak lebono ae ning pondok. Seperti itu. Jadi karena dengan berbagai karakter, dengan berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga terjadilah friksi, friksi atau perbedaan sosial kultur. Nah, itu yang menyebabkan mungkin bagi anak yang ini dianggapnya biasa, tapi bagi anak yang satunya mungkin karena baperan, itu nanti dianggap ini ya jadi bully gitu kan. Insya Allah kalau di As-Sadzili dari cacak-cacaknya, dari ustadzah pengurus itu selalu mensupport anak-anak ini selain yang di sekolah. Jadi kalau memang ada yang mengalami istilahnya yang tadi dibully atau apa, kita bantu, termasuk wali kelas. Peran wali kelas ini sangat luar biasa saya kira, karena memang pintu bagi orang tua itu jadi wali kelas yang memang dihubungi pertama kalau di sekolah. Kalau di pesantren ya tentunya yang mbak-mbaknya itu sama cacak-cacak. Di As-Sadzili santri boleh bawa handphone? Tidak boleh. Itu mengganggu itu. Ada saat tertentu memang. Contohnya saat
ujian akhir gitu nggih, karena di situ memang kita butuh dan sekian banyak misalnya ratusan anak harus bersama dan membutuhkan media elektronik tersebut, maka kita izinkan dan itu resmi untuk orang tua. Tetapi kebetulan yang di Putri, di Asantili Putri itu ada program yang namanya PCG. Apa itu? Program Cendekia Qurani. Ya, jadi anak-anak yang memang nun sewu, bukan, karena setiap anak kan punya kelebihan masing-masing. Ketika mengalami kendala di bidang tahfidz, maka difasilitasi ada program khusus namanya PCG tadi. Di situ ada pengembangan bahasa Arabnya, pengembangan bahasa Inggrisnya, sehingga kalau ada tugas tertentu harus anak-anak ini menggunakan diberikan, IT, bawa laptop, handphone atau maaf, laptop. laptop atau HP tadi, tapi nanti dititipkan kepada pengurus seperti itu. Tidak dipegang sendiri, Tidak, jadi tidak boleh. baru ketika dibutuhkan silahkan. Seperti Jadi itu bekerja sama dengan orang tua ya tentunya Bekerja sama ya. dengan orang tua. Jadi kalau selama ini komunikasinya dengan orang tua ada waktu tertentu dikumpulkan secara formal atau komunikasi yang non formal di grup apa begitu oleh pihak sekolah? Tentunya kami memfasilitasi itu, tetapi untuk kasus-kasus tertentu atau memang benar-benar urgent gitu nggih. Contohnya memang santri yang sakit. Nah, santri yang sakit itu memang kebetulan di Asyadili ini kan ada poskesrennya. Nah, itu nanti dari pihak poskesren akan mengabarkan kepada orang tuanya, atau Ananda nanti akan diberikan fasilitas, mungkin dipinjami Handphone. HP seperti itu. Kemudian kalau melalui wali kelas juga bisa. Jadi kalau misalnya ada hal-hal urgen tertentu, akan tetapi wali kelas pun karena kita itu berada di bawah naungan pesantren, kami yang di sekolah harus mengikuti sami'na ata'na dengan Pihak pesantren. ya, aturan yang ada di pesantren. Misalnya pesantren tolong untuk tidak meminjamkan santri HP gitu ya, kami mengikuti hal tersebut. Jadi induknya itu di pesantrennya, SMP-nya, kebijakannya ya mengikuti kebijakan induk ya pesantrennya gitu ya. Ininya kan begini. Pondok pesantren, pengasuh itu memberikan kesempatan kepada anak kan untuk mondok. Pengasuh memberikan kesempatan anak untuk menggali ilmu formal itu di sekolah. Jadi sekolah ini memang benar-benar bagian dari pondok. Mau nggak mau ya harus wajib untuk mengikuti aturan yang ada di pondok seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Itu yang bagian dari kadang-kadang orang tua khawatir kayak gitu-gitu ya. Tapi selama ini tidak ada ya kasus-kasus kayaknya belum terdengar, maksudnya jangan sampai terdengar, maksudnya kan kadang ada di blow up di media, apakah mungkin ada semacam keep dulu, misalnya ada kasus yang tidak perlu harus sampai diinformasikan ke media, atau biasanya kan kalau bocor ke media itu kan ada yang menginfokan gitu atau melaporkan ke kepolisian misalnya atau apa baru ini, apakah dari SMP atau pihak pondok mengkipkan kalau ada sesuatu di-keep diselesaikan di internal dulu gitu. Tentunya kan memang kita sebagai muslim sebagai muslim itu sebaiknya ya, secara kekeluargaan dulu. Toh namanya ini kasusnya anak-anak gitu, anak dengan anak. Terkadang itu anak sudah selesai, orang tuanya belum selesai. Nah, ini yang mungkin ya monggo ini kesadaran kita bersama bahwa memang tidak semata-mata ini menjadi tanggung jawab pondok. Wes aku tak titipkan anak saya ke pondok, wes embo ya opo. Seakan-akan seperti begini. Ini laundry, pakaian kotor. Saya titipkan di pondok, nanti keluar harus bersih. Tidak bisa seperti itu. Jadi peran orang tua itu juga sangat dibutuhkan dan sangat inilah sehingga ketika nanti seandainya ada terjadi kasus-kasus yang dimana itu ya wajar di luar saja kan kadang anak-anak juga seperti itu dengan temannya, itu kesadaran kita sebagai orang tua untuk sama-sama kita itu menuntut ilmu loh gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada keluhan, misalnya anak mengeluh ke orang tuanya, jadi diharapkan orangnya tidak langsung emosional melihatnya, atau mungkin dikomunikasikan dulu kepada pihak sekolah, kepada wali kelasnya begitu. Ada kasus seperti ini, itu ada tidak kasus-kasus orang tua terus kemudian menghubungi wali kelasnya sendiri-sendiri gitu karena bersinggungan antara santri satu dengan yang lain itu? Pastinya ada. pastinya
masa dari sekian Nggak ada. anak nggak ada sama sekali, itu kan juga sesuatu nanti kalau saya bilang nggak ada itu alah bohong. Nanti Jadi jadinya ya, seperti jadi itu. kalau misalnya ada yang santri yang sampai kemudian dinilai salah gitu, ada ininya nggak, ada hukumannya, ada punishmentnya seperti apa? Nggih. Kalau di sekolah di SMP IT Asyadili itu ada namanya tata tertib itu demerit point. Ya, jadi setiap semester anak-anak ini mendapatkan sangu poin 500. Nah, Uang. betul. Poin. Poin. Nah, di situ nanti ada aturan-aturannya. Misalnya kalau di sekolah nun sewu yang pelanggaran berat, contohnya yang tindakan kriminal. Kemudian nun sewu yang membawa Pencurian. miras, narkoba, itu termasuk pelanggaran berat dan lain-lainnya, itu semuanya ada poin-poinnya. Mulai dari poin yang sangat berat itu 100, kemudian ada poin berat itu 50, kemudian yang sedang itu 25, yang ringan itu 10. Jadi nanti anak-anak itu memang benar-benar tahu di situ. Kenapa kita mengajarkan seperti itu? Karena di Quran sendiri juga ada, kalau kamu seperti ini nanti dapat ini, kalau seperti ini dapat ini. Tetapi yang penting itu adalah sebenarnya itu kita itu ingin belajarkan kepada anak-anak agar mereka punya kesadaran sendiri gitu loh. Bahwa cuma kan anak-anak itu harus kita tunjukkan, oh ini loh yang benar, ini loh yang salah, seperti itu. Jadi mereka bisa menyaring dulu sebelum, oh nanti saya kena ini. Tapi kalau sampai ada ini, punishnya seperti apa nanti? Kalau memang pelanggarannya berat ya kita keluarkan. Oh, Tapi tentunya sampai dikeluarkan iya, ya. tapi tentunya pasti kita izin sowan ke pengasuh dulu, ke pesantren dulu. Ini ada ananda yang seperti ini. Tapi itu setelah kita sudah kita lakukan pembimbingan dan pendampingan. Nah, tapi kalau misalnya Tidak ada perubahan, tidak ada perubahan dan mengkhawatirkan mengganggu yang lain, menular, mengganggu yang lain atau mengkhawatirkan diri ananda sendiri. Ya, itu nanti di pondok bagaimana, apakah ini masih mampu tidak, anak ini kira-kira nanti ada di sini, apakah nanti tidak akan membahayakan dirinya, tidak membahayakan teman-temannya, itu nanti itu menjadi pertimbangan bersama. Tapi sampai sejauh ini tidak ada ya kasus yang sampai seperti itu. Mungkin dari 1000 hanya satu misalnya, itu pun tahun dulu misalnya ya, sampai sekarang masih landai gitu ya. Artinya kan kalau sampai sekarang masih landai, artinya kan masih dinamis sekolahnya, sehingga tidak sampai kita mengupayakan yang terbaik lah, yang terbaik untuk, kan kasihan juga sebenarnya orang tua itu sudah mondok itu sudah butuh effort yang sangat tinggi loh. Dari anaknya sendiri, dari keluarganya sendiri, mengupayakan biayanya dan seterusnya, itu ya kita tidak gampang untuk ya kenapa kok harus seperti itu, biar anak itu tahu jadi perjuangan orang tuanya. Kalau saya seperti ini nanti saya akan dikeluarkan dan seterusnya, seperti itu. Tapi ya mereka akan lebih berhati-hati. Berhati-hati. Tentunya yang tadi kita lakukan pendampingan dulu, kita lakukan pendekatan tentunya baik dari sekolah maupun dari pesantren, tidak lepas dua-duanya itu. Masya Allah ya itu. Jadi selain upaya terlihat, ada juga upaya yang tidak terlihat pasti ya. Iya, tentunya doa-doa dari pengasuh ini yang luar biasa, yang kadang yang tadinya A bisa berubah jadi Z. Masya Allah. Jauh jadi bisa, iya, karena doa-doa beliau-beliau ini, Masya Allah. Dan tentunya dari guru-guru juga, pasti guru-guru ini juga akan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Baik, berikutnya 0817 3347 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berencana memondokkan anak saya. Itu kalau di Asazili itu memilih ya hafid yang 15 atau yang 30, atau harus 30 juz hafid semua, khatam semua ini. Itu gimana itu, Bu? Tadi kami sampaikan di awal bahwasanya memang program unggulannya adalah 15 juz dan 30 juz. Akan tetapi kemampuan setiap anak itu berbeda. Kalau memang anak Anda ini mampu untuk mencapai 15 atau 30, kita support. Tapi kalau memang anak Anda ini memang diberikan yang lain, tentunya kan yang tadi berdasarkan minat anak dan kemampuan anak, tetap difasilitasi sama pondok pesantren, itu tidak kita tolak. Bahkan yang
masuk itu yang belum bisa baca Quran pun tetap Ada yang belum nggak bisa baca ada Quran. yang maksudnya yang apa ya, masih juz 30 atau apa itu tetap kita terima. Jadi hanya bisa yang juz 30 saja. Ya Iya. memang dari awal santrinya itu masuk sudah pernah menghafalkan, belum pernah menghafalkan sama sekali, atau sudah dapat misalnya hanya 2 juz terus meneruskan gitu. Bermacam-macam. Macam-macam Nah, ya. nah, nanti itu di pondok pesantren ada pengelompokan nanti ya, di pengelompokan. Jadi anak-anak nanti itu akan seperti apa. Tapi tetap kalau yang terbaru ini semuanya nanti akan mengalami yang namanya tahsin. Jadi benar-benar di awal itu bagaimana pelafalannya dan seterusnya. Jadi sebelum anak-anak menghafal itu sudah apa Dites betul dulu ya, dulu nggih. bacaannya Iya, ya. seperti itu. Makhorijul hurufnya, Makhorijul sebagainya, hurufnya, tajwidnya, dan tajwidnya, seterusnya. Masya Allah. Jadi insya Allah itu dijamin ketika hafal Quran bukan hanya sekedar hafalan, tapi juga makhorijul huruf, dan itu juga sama penafsirannya atau hanya hafalan saja? Kalau di pondok itu, kalau di kami itu masih apa namanya di penghafalannya. Penghafalan. Tapi di diniyah itu kan tentunya ada, ada apa diniyah, nama, iya pendampingnya kan, Hmm. ada kitab-kitabnya, ada pembelajaran nahwu sorof dan kitab-kitab yang lain tentunya yang apa namanya diadakan di pondok pesantren. Itu kalau diniyahnya berlaku malam hari ya berarti? Kalau Sore di Putra insya Allah itu sore malam. Kalau yang di Putri itu di pagi. Pagi. Jam pagi, iya. Jam pagi sebelum subuh, sesudah subuh gitu ya. Sekitar jam 9. Oh, jam 9. 10 lah itu. Yang di situ. Itu kan itu di pembelajaran sekolah yang ini, yang formal. Kalau yang Putri, yang yang pagi Putri. tadi. Kalau yang Putra itu yang di sore malamnya. Oke, baik. Berikutnya WA yang bergabung, Bu Nani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu punya grup ya, jadi kalau misalnya sudah tersimpan itu langsung namanya muncul. Oh, begitu. Kalau belum berarti hanya nomornya. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikut nimbrung, mau bertanya boleh nggih, monggo. Apa di pondok menerima santri dengan kondisi apapun? Misal kekurangan mulai baca Al-Quran, tidak bisa sama sekali, atau kondisi calon santri memang tidak sama dengan anak pada umumnya. Apa maksudnya tidak sama? Disabilitas kah atau ada sesuatu kah? Ini tidak dijelaskan ya. Itu yang pertama. Jadi menerima santri dalam kondisi apapun ya. Biasanya kan kadang orang tua gini, nakal gitu, nakal tak pondok dulu. Jadi pondok itu untuk menerima anak nakal jadinya. Itu pemikiran itu yang harus diubah ya oleh orang tua ya sebenarnya ya. Nah itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya ada kehilangan barang apapun milik santri dan itu hampir setiap hari, tapi dari pihak pengurus biasanya mengatakan salahmu sendiri, tidak hati-hati menjaga barang atau mengabaikan tanpa ada solusi. Nah kalau di Asazili pengarahannya atau solusinya seperti apa? Karena sangat klasik ya, barang kadang hilang dan sebagai wali santri keberatan, kok hilang hampir setiap hari, di pondok mana ini yang diceritakan ini? Kadang sampai heran sendiri gitu. Pangapunten, biasanya itu keluhan dari beberapa santri. Matur nuwun, mohon maaf pertanyaannya. Gimana nih kalau di Asazili? Terima kasih Ibu Nani tadi nggih. Masya Allah ini punya pengalaman untuk mondokkan anak. Kebetulan kami pribadi ada 3 anak yang mondok juga. Jadi kasusnya juga sama. Yang hampir hilang setiap hari itu pasti yang itu bagian-bagian. Oh, bagian pedalaman. Seperti itu sudah pasti nggih. Ibu Nani, untuk yang pertama tadi, apakah di Asyadili itu menerima santri dalam keadaan apapun, termasuk tadi yang masalah bacaannya atau belum bisa membaca sama sekali. Kemudian kriteria yang kedua, apakah yang mungkin yang berbeda dengan yang lain pada umumnya? Pada umumnya. Untuk yang pertama, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, Asyadili siap menerima ananda dalam keadaan apapun. Jadi yang belum bisa, yang belum, insya Allah kita yang bacanya masih gradul diterima. Pasti kan ada kelas tersendiri ada gitu kelasnya, ada di nanti akan diberikan kafil-kafil tertentu seperti itu. Kemudian yang untuk ananda yang tadi berbeda dengan yang lain, ada Ibu. Kebetulan kami di pondoknya ada yang pernah beliau sudah hatam
itu nun sewu punya kekurangan pada penglihatan. Ya, pada penglihatan, dan bahkan beliaunya ini justru juara MTQ. Wow, juara MTQ baik tingkat provinsi ya, seperti sampai tingkat provinsi. Berarti sudah ini adalah tunanetra gitu ya? Iya, tapi prestasinya luar biasa. Kemudian kalau yang ini yang perempuan yang tadi itu, kemudian yang dari putra itu ada juga yang pandai di bidang organ organ itu ya seperti itu. Tapi memang keyboard tapi memang kalau yang punya nun sewu yang di situ tadi memang tidak sekolah. Jadi hanya di pondoknya tapi diterima. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kehilangan barang, solusinya seperti apa yang ditawarkan oleh pondok begitu ya? Tentunya solusi lahir batin. Lahirnya itu seperti ini. Pasti kalau pendampingan atau istilahnya itu memberikan informasi di awal kepada Ananda ini supaya bisa memanage dirinya, terutama memanage barang-barangnya, karena kan memang di situ satu kamar isinya banyak anak begitu kan, meskipun ada lemarinya masing-masing punya lemari sendiri. Bagaimana Ananda ini memang diajarkan karakter-karakter sesuai yang karakter baik yang di pondok tadi, yang di visi misi kami itu tentunya juga yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu dari pengasuh maupun dari kakak-kakaknya itu sudah memberikan edukasi. Tapi kembali lagi, kalaupun ada kehilangan barang dan seterusnya, memang bisa jadi yang pertama kadang itu Ananda itu lupa menaruhnya sama barangnya sendiri juga kadang sama barang. Ada yang gini, kehilangan seragam, ternyata seragamnya itu belum ditaruh di laundry, tapi disimpan di mana begitu, belum diberikan di laundry. Kalau insya Allah kalau di itu yang untuk barang-barang yang seragam seperti baju itu. Kalau masalah uang ya dimanapun tempatnya itu maksiat itu pasti ada meskipun di tempat yang di pondok itu seakan-akan tempatnya yang baik, tapi ya pasti ada seperti itu tapi kita tetap mengedukasi kepada anak-anak supaya ya kalau bukan barangnya sendiri jangan diambil, tidak bisa hak atau menemukan barang, sampaikan kepada pihak pondok ada barang hilang gitu. Betul. Seperti Jadi itu. melatih kejujuran anak itu yang memang harus di-push terus memang ya. Betul. Tentunya ini juga kami pesan untuk orang tua. Kadang-kadang itu anak non sewu. Ada kasus anak ini yang mengambil itu memang karena belum dikirim-kirim sama orang tuanya. Seperti itu. Itu kadang namanya anak ya, temannya jajan atau apa gitu. Jadinya dia juga kepingin seperti itu. Ada memang yang seperti itu. Iya, ini yang kadang orang tua mungkin nggak berpikir bahwa anaknya itu kan juga punya teman yang lain yang punya ini, kalau nggak ngirim. Tapi kan kalau untuk biaya di pondoknya harus rutin juga kan? Apa ada yang sampai nunggak gitu? Pasti ada ya. Pasti ada. Memang kebetulan untuk Bapak Ibu wali santri di pondok itu memang berbiaya sendiri. Di sekolah juga ada berbiaya sendiri. Kebetulan meskipun kita dalam satu naungan yayasan, di SMP itu pembayarannya ke SMP. Kalau pondok di pondok. Begitupun dengan lembaga yang lain, SD, SMA, SMK begitu. Kebetulan kami berkesinambungan, mudah-mudahan ini. Nah, kalau yang di pondok itu ya sama saja sih sepertinya ya. Kalau tunggakan itu bahkan mungkin ada pasti ya. Ada pastinya. Tapi ini apa santri atau apa ikut pondok atau mereka ini sendiri? Ada ikut di pondok semuanya. Ikut pondok semuanya. Jadi mulai sarapan, makan siang. Kalau makan siangnya enggak, sekolah itu ya. Iya, kalau makan siangnya tidak di pondok. Jadi hanya sarapan. Sama makan sore. Mudah-mudahan dengan adanya program pemerintah ini jadinya nanti tiga-tiganya itu bisa benar-benar di-cover begitu yang makan siangnya. Sehingga anak-anak tidak lagi jajan di luar. Yang jadi keluhan itu kan ketika di pondok itu sudah ini
mungkin jajan yang ini, ndak ini, tapi kalau yang di luar itu kan kita tidak bisa ini. Tidak bisa mengontrol ya. Memang santri boleh ya jajan di luar ya, kalau di luar jam. Kebetulan sekolahnya ini lewat antara sekolah dengan pondok ini kan ada kayak jalan raya sedikit gitu, sedikit sebenarnya itu, tapi di situ kan kita tidak bisa melarang orang-orang jualan di situ ya. Itu kan memang ya beliau mencari nafkah juga. Jadi anak-anak juga akhirnya jajan di luar juga. Ada juga. Ya. Nah tadi mau saya tanyakan nih terkait dengan makan bersama itu kalau di ini sudah berlaku atau kan kemarin kita nasional sudah mulai tanggal 6 ketika dimulainya pembelajaran kurikulum 2025 ini. Kalau di Asyadili kebetulan masih belum, proses ya? Mungkin ya belum. Tapi dari pihak sekolah dilibatkan tidak, misalnya mengikuti rapat di dinas setempat atau ya, bagaimana? ada perwakilannya kemarin itu sudah menginfokan, sudah ada yang bertanya jumlah totalnya berapa, seperti itu sudah disandingkan gitu. Berarti nanti tinggal menunggu realisasinya seperti apa. Jadi kalau misalnya realisasi ada, nanti makan siang gratis itu berarti santri enak nggak ikut ya. Artinya secara ini bisa nabung gitu, uangnya yang biasanya buat makan siang atau buat jajan bisa tapi namanya anak ya, meskipun sudah ada makan gitu ya tetap jajan. Iya. Masih tetap sensasinya berbeda. Rasanya juga berbeda. Makanya kita edukasi ke anak-anak, tolong kalau misalnya beli di luar itu yang pewarnanya diperhatikan, terus perasa atau apa kan sekarang kan banyak kasus anak-anak yang sudah gagal ginjal kecil. Ya itu karena mengkonsumsi sembarangan ya. Betul. Gitu. Itu juga selalu diedukasi dari pihak sekolah dan juga pondok ya untuk memilih makannya juga harus berhati-hati gitu. Ya kita sampai di batas akhir, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan penerimaan siswa baru ini, Bu Tari? Enggak? Sudah di akhir nggih, tidak terasa ya. Baik, untuk para sahabat Madinah TV, alhamdulillah di tahun ini kami membuka pendaftaran siswa baru yang saat ini sudah masuk gelombang kedua. Padahal masih Januari sudah gelombang kedua. Berarti gelombang pertama sudah kemarin ya. November, Desember. Sekarang di bulan Januari, Februari ini tentunya tadi sudah ada beberapa potongan seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu yang punya putra dan putri yang ingin menjadi penghafal Quran, dan mudah-mudahan Asyadili ini bisa memberikan apa yang panjenengan harapkan tentunya, tapi tidak lepas dari peran orang tua juga bahwa antara orang tua dengan pondok itu satu kesatuan, bukan yang lepas seperti itu. Doa-doa panjenengan yang ada di rumah itu sangat dibutuhkan oleh ananda yang ada di pesantren maupun yang di sekolah. Monggo bila ada yang membutuhkan informasi tentang pendaftaran bisa melalui kontak person yang ada di flyer, dari flyer tersebut nanti ada. Kita juga informasikan terus kan. Betul. Di situ mudah-mudahan kepercayaan dari panjenengan dan harapan kita bersama nanti kedepannya itu akan menelurkan atau menjadikan generasi pemudi yang akan datang itu menjadi generasi penerus perjuangannya Kanjeng Nabi. Tentunya seperti itu. Generasi Qur'ani ya. Generasi Qur'ani yang nanti mereka akan menjadi generasi emas di 2045 ya. 2045. Dimulainya dari sekarang ini. Insyaallah. Ya. Saya mungkin terlupa ya. Generasi sekarang ini kan kita menyebutnya generasi alfa gitu ya. Berarti guru-gurunya ini harus mengikuti perkembangannya. Memang generasi alfa ini kan memang generasi yang karena mereka lahir di atas 2010 ya, kalau salah itu mereka sudah sangat familiar dari lahir itu dengan digital. Begitu. Kebetulan guru-guru kami itu kebanyakan juga dari Gen Z. Oh, jadi masih banyak muda-muda. Iya, masih bisa masuk. Ya, nah seperti itu. Lah, kami upgrade selalu, insyaallah untuk pengetahuan dari para pendidik, Bapak Ibu guru, supaya bagaimana bisa mengikuti perkembangan yang ada, bagaimana tentunya yang penting itu kalau kita bonding ke anak itu bagaimana jangan langsung materi dulu. Jadi membangun trust dengan anak-anak dengan anak-anak itu seperti supaya mereka ada nyaman dengan gurunya. Sudah ada defense ya, jadi nanti ada penolakan.
tentunya harus kita sebagai pendidik di sini ya, dan kami bertanggung jawab di sekolah akan memberikan tetap upgrade ilmu tadi tentunya, bagaimana mendampingi anak-anak yang Gen Z Alpha. Generasi Alpha yang mereka selalu wiritan kalau di rumah itu dengan HP-nya selalu nunduk HP gitu ya. Tapi kita juga harus anak-anak sekarang itu mungkin secara materi, secara kognitif oke. Tapi kenapa kok anak ini harus di pondok? Kenapa anak ini harus di pesantren? Satu, karena doa. Masya Allah. Doa itu doa dari pengasuh. Jadi kalau anak ini mondok itu kita dapat dua keramatnya, itu doanya dari kedua orang tuanya, dan kemudian doa gurunya, dari guru-gurunya, dari pengasuhnya. Masya Allah. Nah, kemudian hal apa lagi yang tidak didapatkan mungkin dari ini? Sekolah umum misalnya. Iya, ngapunten nggih, bukan berarti tidak ini kan sekolah umum, tapi kalau di pesantren itu nilai ruhiyah bahwa pendidikan itu tidak semata-mata untuk keduniaan dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang berbeda ketika anak-anak ini generasi alfa ini, kalau materi bisa sampai googling di mana saja bisa. Ini masalah hati. Hati ini kan tidak dimiliki oleh AI. Artificial intelligence mereka tidak punya. Kalau secara akal misalnya kita tanya, tolong saya dibuatkan resep ini, AI bisa menjawab dengan lengkap itu. Tapi masalah hati, bagaimana mendekati anak dengan sentuhan, dengan apa, kita butuh guru. Bonding ini penting sekali, guru ngelus-ngelus anak. Terus biasanya kan memang anak-anak itu punya masalah apa, dan itu kan memang harus dengan sentuhan, tapi kan memang kita batasi. Kalau guru perempuan jangan menyentuh anak laki-laki, kalau guru laki-laki jangan menyentuh yang anak perempuan. Demikian salaman, kita tidak. Jadi kalau yang ini anak-anak ya salaman gini aja ya, tapi sesama perempuan atau laki-laki. Guru laki-laki juga harus membiasakan diri untuk ke anak laki-laki. Kalau perlu ya yang ini gitu ya. Betul. Ya itu tadi bedanya mungkin Terus ini menurut saya vibes di pesantren itu kan beda dengan vibes ketika kumpul dengan sama-sama sekolah gitu. Udah selesai belajar, sudah mereka pulang masing-masing. Tapi kalau di pesantren kan di sekolah ketemu, nanti di pondok juga ketemu. Akhirnya kemudian kan sering ketemu itu membangkitkan rasa persaudaraan yang tinggi. Bahkan mungkin lebih dekat dibanding saudaranya di rumah biasanya gitu. Betul, karena memang itu tadi berapa jam mereka ada di pesantren itu. Jadi makanya anak-anak ini kalau mentalnya nanti itu terbentuk, karakternya terbentuk di pesantren, karakter Islamnya, karakter Qurannya, insya Allah di masyarakat insya Allah jadi orang yang sukses lah. Betul. Sukses menurut dunia akhirat. Amin. Masya Allah. Untuk yang pendidiknya rata-rata S1, S2 sampai kalau ada S3. Dari kami semuanya sudah S1 dan S2. Alhamdulillah. Ya. Jadi kan secara kualifikasi, apalagi generasi Gen Z ternyata guru-gurunya. Kebanyakan dari Gen Z. Mungkin saya saja yang milenial. Dengan sama saya generasi yang sudah atasnya. Boomers. Oke, baik. Saya kira itu matur nuwun informasinya, lebih dekat dengan SMP Islam Terpadu As-Sazili. Ternyata lebih dekat ya. Saya baru mengenal aja, langsung merasakan vibes positifnya. Alhamdulillah. Baik, Satarina dan juga Anda penikmat YouTube Madinah TV, mudah-mudahan informasi dari SMP Islam Terpadu As-Sazili menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat yang akan memberikan pendidikan kepada putra-putri khusus yang lulusan SD atau MI dan ingin belajar tahfidz Quran langsung ke SMP Islam Terpadu As-Sazili ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis, semoga Allah memberikan keberkahan untuk semua aktivitas kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rosania bersama Putari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.